Untunglah Daud segera bertobat. Dan lihat dampaknya, anak yang dihasilkan dari Batseba mati. Lihat itu. Tapi janji Tuhan iya dan amin. Maka ketika Daud bertobat dan menyilih dengan silih yang keras, dia diberi keturunan yang luar biasa, yaitu Salomo. Akibat Abraham tidak memegang teguh pada janji Allah, akhirnya sampai hari ini ribet. Siapa yang anak yang dikorbankan? Yang sana ngomong Ismail, yang sini ngomong Iska. Sampai hari ini, lihat itu. Sudah berapa abad itu. Maka kita harus teguh janji Allah. Dan hari ini melalui bacaan pertama maupun bacaan Injil, janji Allah tetaplah ya dan amin. Karena itu tetaplah teguh ketika engkau mendengar janji-janji Allah. Tetaplah berpegang pada firman-Nya agar berkat-berkat mengalir kepada hidup saudara, kepada keluarga Anda, dan kepada anak cucu saudara. Mari kita berpegang pada janji Allah. Mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah putri Sion, nyanyilah soraklah Yerusalem. Seorang putra akan lahir bagi kita dan akan dinamai Allah Perkasa. Dalam dia segala bangsa akan diberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Hari ini Jumat dalam pekan biasa, yang pekan khusus Advent yang keempat. Kita menyiapkan hati kita mengawali perjumpaan kita dengan Kristus yang dibuka oleh Yohanes Pembaptis, supaya kita layak karena silih yang kita lakukan seperti Yohanes, kita dipantaskan dalam peristiwa penyelamatan ini. Mari kita hening sejenak. Mendekati kelahiran Sang Mesias, Allah menubuatkan lewat para nabinya apa-apa yang dijanjikan Allah supaya manusia benar-benar percaya bahwa Allah akan datang untuk memberi keselamatan kepada manusia. Tetapi kita tahu bahwa janji Allah yang pastinya adalah iya dan amin, ternyata manusia tidak teguh. Karena apa? Bergeser. Mengapa janji Allah yang telah diberikan kepada manusia mengalami pergeseran? Karena manusia juga menggeserkan janji Allah itu dengan berdasarkan realitas konkret. Maka ketika manusia sudah berhadapan dengan realitas konkret, janji-janji Allah yang adalah iya dan amin, maka akan tergantikan. Akhirnya manusia hidup berdasar tuntunan realitas konkret yang ia alami. Begitu juga dalam panggilan-panggilan hidup keluarga. Tahun ini kita masuki tahun keluarga, Keuskupan Surabaya. Lihat itu, kalau orang mau menikah, awal-awalnya kan kok ya wis hidup semati. Aku menerima engkau dalam suka duka, untung malang, sehat sakit. Tapi nanti sudah terkena, seiring berjalannya waktu, terkena realitas konkret, habis sudah. Janji tinggal janji. Mungkin karena itu yang janji manusia, ya masihlah. Kan kita tahu manusia kalau janji banyak kosongnya, banyak songnya, banyak bodongnya. Nah ini yang janji Tuhan nih. Sehingga orang hanya hidup berdasarkan realitas konkret. Kalau orang sedang mengalami sesuatu begitu ya, lalu terus datang konseling entah kepada siapa atau kepada pastor terutama. Oh pastor enak ngomong jajal ngalami dewe. Loh maksudnya ngalami sendiri. Jajal kalau pastor itu jadi apa, punya istri. Lah aku nek duwe istri agak jadi pastor. Ya, sesuatu yang sederhana saja ya. Karena orang seolah-olah segala sesuatu ditentukan oleh realitas konkret yang ia alami. Benar, itu tidak salah. Tetapi kita juga masih mempunyai satu hal yang bisa meneguhkan kita, karena pengharapan kita itu bukan atas realitas konkret itu,
Tetapi kita mempunyai iman pengharapan yang besar, kata Rasul Paulus. Memang kita hidup harus di atas realitas konkret, tapi harus diimbangi dengan bahwa kita juga punya iman pengharapan yang besar yang telah dijanjikan Allah. Nah, iman pengharapan yang besar inilah yang dialami oleh Bunda Maria dan juga Elizabeth dan juga Zakaria. Mereka hidup dalam realitas konkret bahwa mereka sudah tua. Bagaimana bisa punya anak? Dan bahkan Zakaria akhirnya menjadi bisu karena ragu, tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Allah. Maria pun demikian. Tetapi lihat bagaimana mereka tetap berpegang pada firman Tuhan. Maka Maria menjawab dengan iman pengharapan yang besar kepada Allah. Dan ketika hidup ini tetap didasarkan kepada iman pengharapan yang besar pada janji Allah, mereka dapat melampauinya. Dan lihat, mereka melihat buah dari iman pengharapan itu. Zakaria dibebaskan dari kebisuannya, Bunda Maria dilepaskan dari keraguan-raguannya. Mereka tetap berpegang pada iman pengharapan itu, yaitu pada firman-firman Allah. Apakah hidup kita juga sudah ditautkan dengan janji-janji Allah yang sudah Dia katakan sendiri di dalam firman-Nya? Atau jangan-jangan kita malah terbawa oleh realitas konkret yang kita alami? Justru inilah ujian ataupun inilah justru pembuktian dari iman pengharapan kita kepada Tuhan yang Ia janjikan untuk menyelamatkan manusia. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita diminta untuk punya iman pengharapan yang besar kepada firman Allah. Berikutnya, mengapa kita harus tetap percayakan janji-janji Allah meskipun kita sedang menghadapi realitas konkret yang sedang kita alami? Satu hal, firman mengatakan, aku sudah merencanakan rancangan-rancangan yang indah untuk setiap manusia. Itu janjinya Allah loh. Itu yang ngomong Allah sendiri loh. Bukan saya loh. Bukan nabi-nabi loh. Tapi itu omongannya Allah sendiri, dan omongan Allah bisa kita buktikan. Meskipun tidak kita lihat saat itu, karena iman terus berjalan, berproses. Tetapi kita diharapkan untuk tetap berpegang pada firman-Nya. Dan aku tidak pernah merencanakan rancangan-rancangan yang jahat. Dan juga tidak pernah merancangkan bencana-bencana. Lah kok aku mengalami bencana ini? Ya kowe dewek sing gawe. Yang kau sendiri yang buat. Bagaimana Daud seorang raja berkepanjangan penderitaannya karena apa? Dia melakukan perzinahan. Janji Allah sudah diberikan, dan sekali diberikan janjinya akan diberikan. Kita tidak bisa menerima dengan cepat karena apa? Yaitulah karena kita mendasarkan hidup kita pada realitas konkret. Akhirnya terus berkepanjangan seperti yang dialami oleh orang Israel. Apa akibat dari ketika kita tidak teguh pada firman Tuhan? Ya itulah sampai sekarang. Ketika Abraham sudah diberitahu, aku akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit. Padahalnya Abraham apa? Sudah tua. Begitupun juga istrinya Sarah. Tapi lihat, ketika Abraham percaya, tetapi janji itu belum menjadi nyata. Akhirnya apa? Realitas mereka kemudian bergeser. Ketika disuruh melihat bintang banyak, ya aku nanti, ya Tuhan. Abraham berkata begitu, demikianlah. Ya Tuhan, aku percaya. Meskipun Abraham tidak tahu apa yang dikatakannya, tapi ketika realitas konkret terjadi, loh mana janji Tuhan kok tidak datang-datang? Lalu akhirnya kemudian dia berdasarkan realitas konkretnya, barangkali mungkin disuruh ambil orang lain karena mereka makin tua. Nah, maka akhirnya si Hagar diambil. Apa yang terjadi akibatnya? Berkat-berkat yang diberikan
dijanjikan Allah akhirnya tertunda dan menjadi persoalan sampai hari ini. Akibat apa yang dilakukan oleh Abraham? Tuhan mengatakan, jika kau melanggar janji-janji yang sudah aku janjikan, bahkan sampai kalau kita baca di dalam Alkitab sampai 4 keturunan bisa terdampak ya, kalau kita tidak segera bertobat ya. Untunglah Daud segera bertobat ya. Dan lihat dampaknya, anak yang dihasilkan dari Batseba mati ya itu. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Maka ketika Daud bertobat dan menyilih dengan silih yang keras, dia diberi keturunan yang luar biasa, yaitu Salomo. Akibat Abraham tidak memegang teguh pada janji Allah, akhirnya sampai hari ini ribet. Siapa yang anak yang dikorbankan? Yang sana ngomong Ismail, yang sini ngomong Iska. Sampai hari ini, lihat itu. Sudah berapa abad itu. Maka kita harus teguh janji Allah. Dan hari ini melalui bacaan pertama maupun bacaan Injil, janji Allah tetaplah ya dan amin. Karena itu tetaplah teguh ketika engkau mendengar janji-janji Allah. Tetaplah berpegang pada firman-Nya, agar berkat-berkat mengalir kepada hidup saudara, kepada keluarga Anda, dan kepada anak cucu saudara. Mari kita berpegang pada janji Allah yang dituangkan dalam setiap firman-Nya, supaya kita meneguk berkat-berkat yang melimpah dari Allah. Tuhan memberkati setiap pegangan kita pada firman dan janji Allah. Amin. Amin. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Kau datang.
Doa pujian pada hati Yesus, sakramen hati Yesus yang Maha Kudus. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus, Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawan Maria yang amat suci, Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. terpujilah nama Maria perawan dan Bunda, Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci, Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan perayaan Ekaristi sekaligus penghormatan kepada sakramen Maha Kudus telah selesai. Marilah kita pulang sambil mewartakan damai dan belas kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.